Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainia Zain, NIM T 2019-1133. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini adalah ontologi. Nah, ontologi ini menyelidiki hakikat alam nyata dan studi yang membahas sesuatu yang ada, melebihi dari panca indera. Objek material dari ontologi ini adalah segala-galanya yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, indrawi atau tidak indrawi, atau gejala-gejala dari seluruh alam. Jadi, ontologi ini semua segala hal yang ada. Jadi tidak hanya berpaku pada pengetahuan panca indera saja, tetapi semua sesuatu yang ada itu disebut dengan ontologi. Selanjutnya epistemologi. Nah, epistemologi ini sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Jadi epistemologi ini seperti bisa dikatakan itu menyeleksi atau mencari asal usulnya, asal mulanya, dan sumbernya pengetahuan tersebut dari mana. Nah, selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia, sehingga nilai-nilai tersebut nantinya akan diterapkan pada kepribadian anak-anaknya. Nah, aksiologi ini adalah mengaplikasikan dari keduanya, dari ontologi dan epistemologi yang akhirnya akan diterapkan kepada anak-anaknya. Selanjutnya di sini adalah aliran-aliran filsafat modern. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah aliran progresivisme. Nah, aliran ini mengakui dan mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa mensurvei menghadapi semua tantangan hidup. Selain itu, aliran ini juga memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu hayat. Nah, ilmu hayat itu yang bagaimana? Ilmu hayat itu bahwa manusia mengetahui segala masalah kehidupan manusia. Jadi ilmu hayat itu ilmu tentang kehidupan. Begitu mungkin lebih mudahnya. Selanjutnya adalah aliran esensialisme. Nah, aliran ini aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Jadi aliran esensialisme ini sudah berpaku atau memang sudah berpedoman dengan kebudayaan yang sudah ada. Bisa dikatakan itu dengan kebudayaan nenek moyang gitu mungkin. Selanjutnya, dasar pijakan aliran pendidikan ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Nah, jadi aliran esensialisme ini juga terbuka, fleksibel, tidak berpaku pada satu kebudayaan saja, namun mengikuti perkembangan zamannya. Tujuan umum aliran ini adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu tujuan utamanya dari aliran esensialisme. Nah, selanjutnya adalah aliran perennialisme. Nah, aliran ini adalah hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seorang untuk bersikap tegas dan lurus. Jadi aliran ini membimbing orang untuk bersifat tegas dan lurus dalam menghadapi masalah, atau bersikap untuk kegiatan setiap harinya. Karena itulah, perennialisme berpendapat bahwa mencari tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan ini. Jadi, aliran perennialisme ini memiliki, khususnya pada filsafat pendidikan ini, memiliki tujuan yang jelas. Nah, itu yang menjadi patokan untuk menjadi tujuan yang jelas dalam pendidikan filsafat ini. Yang terakhir adalah rekonstruksionisme. Nah, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Jadi rekonstruksionisme ini sudah
sudah susunan hidup kebudayaan yang sudah modern. Aliran ini juga mempunyai kesamaan dengan aliran perennialisme, yaitu jadi aliran ini memiliki kesamaan dengan perennialisme. Nah, kesamaan tersebut yaitu prinsipnya berawal dari kebudayaan modern. Jadi, perennialisme itu juga berawal dari kebudayaan yang modern. Nah, rekonstruksionisme ini juga dari kebudayaan yang modern. Aliran ini juga mempunyai kesamaan dengan aliran perennialisme. Namun juga ada perbedaan. Setiap ada kesamaan pasti ada perbedaannya. Nah, dalam hal apa perennialisme dan rekonstruksionisme ini ada perbedaan? Yaitu dalam hal visi dan cara pemecahannya untuk mengembalikan kebudayaan tersebut dengan kehidupan yang serasi. Misalkan kita berawal dari kegiatan yang modern untuk kita menyerasikan dan kehidupan kita. Nah, aliran perennialisme dan rekonstruksionisme ini memiliki perbedaan dengan cara pemecahan dan pengembangannya untuk menyerasikan kebudayaan yang modern dengan kehidupannya. Karena cara pemecahannya dengan kembali ke budayaan lama yang dianggap lokal atau bisa disebut regressive root culture. Nah, jadi begitu. Nah, bisa disimpulkan dari aliran-aliran tersebut, beberapa aliran filsafat pendidikan modern, yakni progresif, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme, yang dipandang dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang merumuskan tujuan pendidikan untuk mengembangkan akal demi tercapainya kebahagiaan anak didik dalam hidupnya. Selain itu, dengan adanya aliran-aliran filsafat tersebut akan mempengaruhi cara pembuatan kurikulum yang perlu untuk dibuat fleksibel, integratif, dan memfasilitasi cara berpikir anak didik yang kreatif. Jadi, aliran-aliran tersebut mendukung cara pemikiran anak didik untuk melanjutkan pendidikannya, melatih anak didik untuk bisa lebih kreatif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.